Halo guys, berjumpa kembali dengan Nabil Cimut Channel ya. Di vlog kali ini adalah dolar Taiwan. Ini adalah NT Taiwan ya teman-teman. NT Taiwan seperti ini. Ini bukannya pamer ya. Saya tidak pamer, cuma saya akan mereview. Kira-kira berapa sih gajinya TKW Taiwan itu? Kira-kira berapa sih gajinya TKW Taiwan sektor rumah tangga penjaga lansia tahun 2020? Gajinya berapa ya? Gajinya itu Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Nabil Cimut. Berjumpa kembali dengan Nabil Cimut Channel ya. Di vlog kali ini saya tidak akan masak-masak ya teman-teman. Di vlog kali ini saya akan ini adalah dolar Taiwan NT. Saya akan mereview berapa sih gaji TKW Taiwan sektor rumah tangga penjaga lansia ya teman-teman. Berapa sih gaji terbaru 2020 ya? Ini adalah slip gaji terbaru 2020 karena baru tanggal 9 kemarin saya tanda tangan kontrak kerja yang baru ya. Ini adalah slip gaji terbaru. Nah, gajinya berapa sih yang terbaru ini 2020 ya? Itu berkisar antara 17.458 NT. Itu tidak ada lembur ya. Kalau misalkan ada lembur itu 18.025 NT. Biasanya setiap bulan kan ada minggu terakhir itu ya teman-teman, itu kita dihitung lembur, jadi otomatis kita gajinya bertambah ya. Nah, kira-kira 1 NT itu berapa rupiah? 1 NT itu kurang lebihnya 492 rupiah. Ini tapi ini tergantung krusnya ya teman-teman. Kebetulan hari ini krusnya agak tinggi, krusnya bagus ya. Jadi 1 NT itu kurang lebih 492 rupiah. Jadi kita tinggal mengalihkan saja. Kalau misalkan 17.458 kali 492.000. Nah, sebagai ini ya, patokan lah ya, kurang lebihnya saja ya, kurang lebihnya saja, karena yang namanya krus itu kan kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun ya. Itu gaji Taiwan sektor rumah tangga 17.458 itu kalau tidak lembur kira-kira berapa juta sih? Nah, kurang lebihnya ini ya, kurang lebihnya itu kalau misalkan dikruskan ke Indonesia itu 17.458 itu adalah 8.589.336.000 ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya 8.500.000 itu kalau tidak ada lembur ya. Tapi kalau misalkan lembur tiap beberapa bulan sekali itu kan kita ada lembur ya, minggu yang terakhir itu kita dihitung lembur ya, yang gajinya 18.025 itu kurang lebihnya jika dikruskan dengan uang Indonesia itu 8.868. Jadi hanya selisih berapa ratus ribu saja ya teman-teman, tidak banyak ya. Jadi gaji yang lama dengan gaji yang baru ini, yang baru berkisar antara 17 dan 18.
Dan gaji yang baru 5 tahun yang lalu ya teman-teman, karena saya di sini sudah 5 tahun ya, jadi kita hitung mundur 5 tahun yang lalu ya, itu masih gaji lama, karena saya kebetulan masih ikut gaji lama ya, itu kurang lebihnya 15.000, berkisar antara 15.857 dan 16.485 ya teman-teman. Jadi perbedaannya ya lumayan jauh juga sih ya. Jadi kebetulan saya datang ke sini 5 tahun yang lalu itu gaji Taiwan belum naik ya. Jadi saya masih ikut gaji yang lama yang 15.000 itu. Meskipun sampai di sini sebetulnya itu gaji sudah naik ya, tapi pihak agensi tidak mau menaikkan gaji saya. Jadi ya mungkin belum rezeki saya ya teman-teman. Tapi ya tetap semangat aja ya, namanya kita memang niatnya kan kerja ya. Jadi agensi ngomong gini ya udah kita ikut aja, namanya kita baru pertama kali datang ke sini, kita masih belum banyak pengalaman, jadi ya kita ikut aja gitu, yang penting gaji lancar tiap bulan ya. Nah itu ya teman-teman, jadi perbedaannya antara gaji yang lama dengan gaji yang baru itu, gaji yang lama itu yang dulu beberapa tahun yang lalu itu masih 15.000 ya, dan sekarang sudah 17.000 teman-teman ya. Yang baru itu sudah 17.000 400 berapa ya, pokoknya ya kita buat saja 17.500 gitu ya, kita bulatkan seperti itu ya. Dan berapapun gaji yang kita terima ya teman-teman, kita harus mensyukurinya. Berapapun yang kita terima, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Kita jangan menghambur-hamburkan uang, kita jangan mempergunakan uang yang kurang bermanfaat ya teman-teman, karena di sini kita itu kerja jauh dari keluarga, jadi kita harus pandai-pandai menyimpan yang namanya dolar Taiwan ya. Kita berbelanja seperlunya saja, jangan terlalu berfoya-foya ya teman-teman. Meskipun kadang ya memang tidak terasa ya, karena kita setiap bulan gajian gitu, jadi kita ingin beli ini, ingin beli itu kadang-kadang tidak terasa, karena kita setiap bulan kan gajian ya. Maka dari itu untuk teman-temanku yang ada di sana, kadang-kadang yang namanya gaji ini ya, kita tidak sama teman-teman. Di agensi satu dengan agensi yang lainnya itu kadang-kadang tidak sama. Jadi berapapun gaji yang kita terima ya, kita harus mensyukurinya, kita harus mempergunakannya dengan sehemat-hematnya dan sebaik-baiknya. Belanjakanlah uang hasil dari jerih payah kita dengan sebaik-baiknya ya, karena kita bekerja di sini itu tidak gampang, kita bekerja di sini tidak mudah ya teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang mungkin mengeluh majikannya kurang baik, mungkin yang dijaga itu sangat rewel dan sangat membuat kita tidak betah ya teman-teman. Jadi maka dari itu kita harus pandai-pandai mempergunakan, kita harus pandai-pandai menyimpan, dan kita harus pandai-pandai menjaga hasil dari jerih payah kita ini ya teman-teman. Dan untuk teman-temanku yang ada di sana, saya berharap untuk selalu bersyukur ya apapun yang kita terima, karena jika kita bersyukur, yang namanya uang, yang namanya gaji itu sedikit akan tetap cukup, banyak akan tetap cukup. Kalau kita tidak bersyukur itu, meskipun kita digaji banyak, kita akan merasa kurang dan kurang ya. Tapi jika kita bersyukur, gaji entah itu banyak entah itu sedikit, insya Allah pasti akan cukup di kita akan merasa cukup ya teman-teman. Jadi
untuk masalah gaji ini tergantung kita bagaimana memanage keuangan, tergantung kita bagaimana menyimpannya dan mempergunakannya ya. Oke teman-teman, sekian saja ya vlog saya kali ini. Mudah-mudahan vlog singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-temanku semuanya yang ada di sana ya, yang ingin datang ke Taiwan. Taiwan itu tidak seindah di foto profil. Taiwan itu tidak seindah yang dibayangkan. Taiwan itu adalah negara yang penuh perjuangan. Taiwan itu adalah negara yang tidak mudah untuk kita taklukkan. Maka dari itu, untuk teman-temanku yang ada di Indonesia yang ingin merantau ke Taiwan, yang pertama, siapkan dulu mental kalian, siapkan dulu hati kalian, siapkan dulu pikiran kalian, dan siapkan dulu semuanya, mulai dari pikiran, mental, tenaga, badan. Karena di Taiwan itu tidak gampang. Bekerja di Taiwan itu tidak gampang. Tidak semua majikan itu baik, tidak semua lansia yang kita jaga itu sesuai dengan apa yang kita harapkan ya teman-teman. Kadang-kadang yang kita jaga rewel, tidak mau tidur, minta keluar terus, minta ini dan minta itu. Kadang-kadang majikan kita kurang baik, kadang-kadang lingkungan pun kurang begitu mendukung. Maka dari itu, untuk teman-temanku yang ada di Indonesia yang ingin bekerja ke Taiwan, jangan melihat dolarnya besar, jangan melihat setiap bulan itu gajinya besar berjuta-juta. Kami di sini yang ada di Taiwan meskipun gaji besar, tapi semua itu butuh perjuangan dan tidak mudah ya teman-teman. Maka dari itu, untuk teman-temanku yang ada di sana yang ingin ke Taiwan, persiapkan dulu mental kalian, persiapkan dulu fisik. Karena di sini kita bekerja dituntut untuk sehat. Meskipun kita sakit, kita dituntut untuk sehat. Jadi kita harus tetap kuat. Oke teman-teman, sekian saja ya vlog saya kali ini, mereview berapa sih gaji TKW Taiwan sektor rumah tangga penjaga lansia ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih support serta dukungannya.